Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Sundaras Putra. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori A angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus guru IPS di SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran IPS di kelas 95 guna memenuhi penilaian unit kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Semuanya sudah sarapan kan? Sudah. Baik anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggikanlah derajatku. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar suatu hal yang sangat penting ya dalam mata pelajaran IPS. Apa itu? Bisa kalian lihat di sini, yaitu masa Orde Baru tahun 1966-1998. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami atau mengetahui tentang materi ini. Baik, di situ ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang masa Orde Baru? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Rasya. Soeharto naik menjadi presiden. Soeharto naik sebagai presiden. Bagus. Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Orde Baru terjadi setelah Orde Lama. Orde Baru terjadi setelah Orde Lama. Sangat bagus. Baik, anak sekalian, sekarang kita lihat pertanyaan nomor 2. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang Presiden Soeharto? 32 tahun masa jabatan. Iya, luar biasa untuk pengetahuan rahasia. Ada lagi? Ya, Bambang. Presiden kedua Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah memiliki gambaran akan materi yang akan kita bahas hari ini. Begitu ya anak-anak ya. Baik, lanjut. Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa kalian baca ya. Menganalisis perkembangan ekonomi dan menganalisis kebijakan luar negeri pada masa Orde Baru. Seperti itu. Nah, untuk hari ini ya, selain kita belajar tentang materi Orde Baru, Bapak juga akan mengambil nilai, yaitu nilai keterampilan, di mana kalian nanti secara kelompok akan bekerja ya bersama kelompoknya masing-masing, mendiskusikan materi yang tadi ada di tujuan pembelajaran. Setelah itu kalian akan membuat infografis. Nah, nanti seluruh kegiatan kalian akan saya nilai dalam rubrik ini. Itu ya, untuk menjadikan nilai keterampilan. Metode dan langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan, kita akan melaksanakan pembelajaran kooperatif ya dengan metode STAD. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya bisa kamu lihat, bukan jawaban pertanyaan ya, atau menjawab pertanyaan, lalu mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kamu diskusikan. Nah, seperti itu gambaran umum dari metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Jelas anak-anak? Jelas. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang kemampuan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, terutama tentang Orde Baru, Bapak akan mengadakan pretest. Nah, pretest ini akan kita kerjakan menggunakan aplikasi Geschool. Nah, sekarang kalian bisa ambil handphone kalian, silakan dibuka. Mengetahui tentang Orde Baru, silakan dikerjakan di Geschool. Dikerjakan di Geschool. Oh, udah, Pak. Sudah dikerjakan. Bagus.
Sudah? Ya, sudah. Silakan ditaruh lagi handphonenya, kembali fokus ke depan. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan kegiatan belajar kita. Sekarang untuk menambah semangat kita dalam belajar hari ini, saya minta kalian semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada pembelajaran inti kita hari ini, yaitu materi tentang masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nah sebelumnya saya minta kalian mengamati gambar dan video yang akan saya tampilkan di PowerPoint. Ya. Ini gambar pertama. Pernah melihat gambar ini? Ada yang enggak, ada yang pernah ya. Tapi gambar ini kan viral di zaman-zaman sekarang. Seakan-akan kita itu diajak untuk kembali berpikir atau membahas tentang masa pada masa itu. Apakah enak apa enggak sih di zaman pada masa itu kan gitu ya? Ya. Waktu bergulir cepat, kompromi politik tak lagi menemukan jawaban. Mendapat penolakan dari para pembantu setia dan derasnya tuntutan banyak pihak, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya. Harmoko sendiri yang waktu itu minta supaya Pak Harto mau dipilih lagi jadi presiden, tapi akhirnya juga dia minta supaya Pak Harto mundur, ya sudah lebih baik mundur aja. Tanggal 1 April 1969, Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya Republik 1 dan pertanian juga menjadi perhatian utamanya. Kita sudah menyaksikan video tentang biografi Pak Soeharto, ya kan? Dari beliau kebijakannya, dari kejatuhannya dan sebagainya. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan tanggapan dari apa yang sudah kamu lihat? Ya silakan, Fatih. Itu kan ada demo, itu tuh menurut saya Soeharto tuh jadi kayak misalkan lebih banyak sisi negatifnya sih Pak. Kalau menurut saya sampai terjatuhin kan Pak, terus mundur diri, itu sih Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan. Tasya. Kalau menurut saya Soeharto itu secara yang tadi saya lihat di video ya, sejauh ini kesan saya positif sih Pak. Cuman mungkin gara-gara korupsi internal yang terjadi mungkin jadinya rakyat protes aja gitu, atau kayak emang krisis moneter. Oke, bagus. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu diskusi, tapi sebelum kita nanti berdiskusi secara kelompok, ya saya minta kalian melihat dulu tayangan yang saya tampilkan. Saya tampilkan berkenaan dengan gambaran umum ya. Tapi untuk nanti spesifikasinya kamu akan bahas di kelompok masing-masing. Ya. Nah, secara umum ini adalah pengertian dari masa Orde Baru. Bisa kamu lihat di situ, bisa membaca. Karena menurut Presiden Soeharto, masa sebelumnya, ya materi yang sudah kita bahas yaitu masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin, itu dianggap sebagai masa yang dimana terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila dan undang-undang. Seperti itu ya.
Jadi itu gambar umum tentang pengertian masa Orde Baru. Lahirnya masa Orde Baru, kehidupan ekonomi masa Orde Baru, kehidupan politik dan kebijakan luar negeri. Nah, ini nanti akan kalian bahas pada kelompok kalian masing-masing. Oke, jelas? Dan sekarang saya minta kalian duduk per kelompok. Silahkan per kelompok yang sudah saya bahas dirapetin aja bangkunya. Silahkan kita sekarang. Baik, semuanya sudah duduk per kelompok ya. Di kelompok masing-masing. Nah, tugas kita selanjutnya adalah kalian saya minta untuk merumuskan atau menjawab soal-soal yang saya tampilkan di sini. Nanti juga akan saya kirimkan LKPD, ya di dalamnya juga ada pertanyaan seperti ini. Nanti bisa kalian lihat menggunakan handphone kalian, gadget kalian masing-masing. Nah di sini bisa kamu baca kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah di sini saya tentukan saja, ya untuk kelompok 1 ini, ya kelompok 1, ya ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Saya akan kirimkan 2 bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar interaktif, ya. Saya akan kirimkan ke kalian bahan ajar interaktif. Yang kedua adalah saya akan mengirimkan LKPD. Ya, yang pertama yang akan saya kirimkan adalah bahan ajar atau pembelajaran interaktif. Saya akan kirimkan di grup kalian. Saya sudah kirimkan, bisa dibaca? Sudah terkirim? Sudah. Yang kedua adalah LKPD. Nah, LKPD ini saya kirimkan agar kalian mengetahui apa yang harus kalian lakukan di dalam kegiatan diskusi kelompok kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Ya. Silakan bisa kamu buka dua-duanya. Baik, kalau begitu saya beri waktu kalian untuk berdiskusi. 15 menit dari sekarang untuk merumuskan soal yang ada di LKPD. Silakan. Ini kertasnya untuk menjawab berdiskusi. Silakan didiskusikan jawabannya di dalam sini. Didiskusikan. Ya, silakan didiskusikan jawaban rumusan masalahnya sesuai dengan kelompok kalian yang tadi sudah saya tentukan. Dimulai dari sekarang diskusinya. Bukan, tadi yang diangkat ini. Dari kelompok ini. Membahas pertanyaan nomor 2. Nah itu ada di sini di rumusan masalah kebijakan politik. Nah silakan kalian diskusikan menggunakan buku paket atau bahan ajar interaktif yang sudah saya kirimkan. Nah kalian silakan diskusi bareng-bareng ya. Jadi buat apa? Itu apa yang bisa saya buat apa sih gara-gara demo yang tampil ya? Kalau kalian gimana? Setuju. Habis itu langsung nomor 2 dulu ya, Ati. Oke. Jadi beberapa kebijakan tersebut mengapa peristiwa tersebut menjadi tahapan dari lahirnya? Karena dari peristiwa tersebut itu tuh Soekarno mengeluarkan Super Semar. Karena Super Semar itu lahirnya Orde Baru. Baik, waktu kalian untuk berdiskusi sudah selesai, ya. Sekarang saya minta kalian setiap kelompok hasil diskusi kalian yang sudah dibikin itu dibuat infografis digital melalui Canva. Oke, silahkan kalian buat ya infografis. Di Canva itu ada infografis. Jadi bisa kamu langsung bikin infografisnya. Kan sudah Bapak cantumkan kan ya penilaiannya ya. Tolong originalitasnya, dicantumkan gambar-gambarnya. Juga jangan terlalu banyak kalimatnya biar yang membacanya itu tertarik. Jadi saya kasih waktu kalian 15 menit cukup ya?
15 menit untuk membuat laporan hasil diskusi menggunakan Canva. Dipersilahkan dari sekarang. Faktor lahirnya masa Orde Baru. Terus kalau buat nanti sebutkan gitu. Iya, Oke, sebutkan peristiwa yang menjadi faktor lahirnya Orde Baru. Masa Orde Baru. Orde Baru. Bisa melahirkan kebijakan ekonomi. Kira cukup waktu kalian untuk membuat laporan menggunakan infografis digital, maka selanjutnya saya minta nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan, oke? Deal ya? Oke. Maka kelompok pertama yang saya minta maju adalah kelompok 1. Mulai, saya akan memulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita saling memperkenalkan diri. Saya Fatih. Saya Sultan. Saya Dilan. Saya Ahmad. Saya langsung mulai saja ya. Orde Baru, lahir Orde Baru itu, tapi sebelum kita langsung ke lahirnya tuh, Orde Baru atau dikenal dengan sebutan Orba dimulai semenjak kehadiran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Lahirnya Orde Baru itu diawali dikeluarinya surat perintah 11 Maret yang dikirim buat ke Menteri Panglima Angkatan Darat buat ngambil tindakan keamanan. Nama Kabinet Ampera, tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Pidato Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Karya Kabinet Ampera. Orde Baru merupakan salah satu istilah yang cukup familiar bagi kita. Menurut Kak Yogurti, kata baru pelaksanaan Pancasila dan UUD 75 secara murni dan konsekuensi dari beberapa pendapat tersebut, kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintah di Indonesia yang menggambarkan zaman sebelumnya atau koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Baik, untuk menutup apakah ada pertanyaan? Di situ kan disebutin kabinet Kabinet Ampera itu dibentuk tahun berapa sih? Baik, apakah kalian bisa jawab? Oh, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Itu tuh tanggal 28 Juli 1966. Oh, Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, akan saya tutup. Mari kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Selanjutnya adalah dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 kasih tepuk tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2. Kita dari kelompok 2. Nama saya Bambang. Oh, saya Rocky, nama saya Ali. Dan hari ini kita mau presentasi tentang kebijakan ekonomi masa Orde Baru. Oke, baik. Kita berfokus pada rehabilitas prasarana penting sekaligus pengembangan iklim usaha dan investasi. Dua, pertumbuhan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Di antaranya transmigrasi. Untuk rehabilitasi 5, gunakan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan serta meningkatkan pembangunan iklim investasi asing. Poin nomor 6, stabilisasi. Stabilisasi ekonomi bertujuan untuk menekan inflasi yang pada 1966 mencapai angka 650%. Inflasi ditekan dengan cara mengembangkan anggaran belanja negara dan memperbanyak pinjaman luar negeri. Nomor 7, rehabilitasi. Rehabilitasi ekonomi dilakukan dengan merehabilitasi sarana prasarana dan alat produksi yang rusak secara fisik. Pemerintahan Soeharto juga melakukan rehabilitasi dengan cara menjamin keamanan investor asing di Indonesia. Nomor 8 jalur pemerataan ekonomi. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, pemerataan kesempatan, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha. Nomor 9, swasembada pangan. Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan dari berbagai masyarakat. Pangan bagi masyarakat. Itu semua dari kami. Ada pertanyaan? Tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kita ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3. Ya, nanti kelompok 4 akan presentasi minggu depan ya. Nah, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi penutup, menyampaikan kesimpulan dari apa yang tadi sudah kita bahas. Ya, silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Mungkin saya Pak. Ya, silakan. Sambil berdiri, di situ aja. Ya, Kesimpulan yang bisa saya dapat tuh dengan sangat singkat, Orde Baru terlahir dari Super Semar yang kenapa Soekarno mengelola Super Semar itu gara-gara banyak peristiwa yang seperti disebutin kayak tadi. Salah satunya itu ya demo. cukup. Itu saja sih. Ya, terima kasih Pak Tito. Pak Soeharto, pokoknya Pak Soeharto itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memeratakan ekonomi Indonesia. Ya, itu saja. Baik, anak sekalian, selanjutnya karena kita sudah mengambil kesimpulan bersama, Bapak akan mengadakan post-test ya. Seperti tadi, post-test untuk mengukur seberapa pemahaman kamu terhadap materi yang sudah kita bahas dari awal sampai tadi teman kalian presentasi. Post-test ini tetap tadi menggunakan aplikasi G-School. Nah, sekarang saya minta kalian untuk membuka G-School-nya lagi. Oh, udah Pak. Sudah dikenal. Bagus. Baik, anak-anak, sudah ya? Post-test saya, nanti Bapak akan lihat hasilnya. Semoga kalian semua memahami apa yang selanjutnya Bapak akan mengadakan refleksi.
Refleksi ini adalah saya minta kalian mengevaluasi berkenaan dengan materi yang sudah kita bahas, metode yang sudah kita lakukan. Ya intinya adalah kalian coba berikan masukan kepada Bapak dan metode yang tadi Bapak gunakan, ya apakah menarik atau tidak, apakah sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan hari ini dan sebagainya. Oke? Untuk refleksi kalian akan mengisinya melalui Google Form. Google Formnya akan dapat kirimkan melalui WA Group. Ya silahkan dibuka handphonenya. Silahkan kalian buka chat grupnya. Di situ ada refleksi. Silahkan kalian isi refleksinya dan itu tidak terpengaruh pada nilai, ya tidak mempengaruhi nilai kalian. Jadi silahkan isi sejujurnya, ya sebaik mungkin untuk mengevaluasi pertemuan kita pada pertemuan berikutnya. Silahkan diisi refleksinya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah masuk ke sesi terakhir kita. Nah untuk pertemuan hari ini Bapak akan menguatkan kalian makna pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, yaitu pemahaman bermakna. Artinya kita mempelajari dari masa Orde Baru untuk kita hidup saat ini yang nantinya kalian akan hidup di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa pemerintah pada hari ini mencanangkan Indonesia akan menjadi generasi emas, akan menjadi negara yang maju di tahun 45, maka kalianlah sebagai generasi emas yang akan nanti mengisi Indonesia di tahun 2045. Nah oleh karena itu materi kita hari ini tentang Orde Baru menjadi acuan pembelajaran untuk kita membangun bangsa kita di masa yang akan datang. Setuju ya? Setuju. Baik, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, mungkin waktunya sudah cukup ya. Sekali lagi Bapak ingatkan yang pertama untuk kembali mengulang, membaca dan membahas apa yang sudah kita pelajari hari ini, sekaligus kalian membaca dan membahas untuk kita mempelajari materi kita minggu depan mengenai masa reformasi. Demikian anak-anak, sudah cukup? Cukup. Baik anak-anak sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah.